Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi di hari yang baru ini. Dan segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas kasih setianya yang tak berkesudahan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi bagi kita semua. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai dengan saat ini kami ada di hari yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sebelum memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Mari urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, semua kami Tuhan, baik hamba yang membawakan maupun juga semua kami yang mendengarkan. Tuhan memberkati kami dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pada pagi hari ini adalah meninggalkan pola pikir yang lama. Ayat pokok kita terambil dari kitab Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sebuah benda dibuat, pasti sang pembuatnya atau sang penciptanya sudah tahu untuk tujuan apa benda tersebut dibuat atau diciptakan. Misalnya, pulpen dibuat untuk menulis, kamera dibuat untuk merekam gambar, dan telepon diciptakan oleh Alexander Graham Bell untuk berkomunikasi. Pun juga alat transportasi, misalkan kereta bus, ya, dibuat gitu ya, untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dan masih banyak hal yang lainnya yang diciptakan atau yang dibuat. Demikian halnya dengan manusia. Tuhan menciptakan setiap kita dengan sebuah tujuan yang spesifik. Alkitab dalam Mazmur memberitahu bahwa sedari kita di dalam kandungan, Tuhan telah menenun kita. Dalam Yeremia juga dikatakan, Ia memiliki rancangan mengenai diri kita, rancangan yang unik dan indah yang memberi kita hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu berpikir tentang apa yang hendak kita capai dan akan menjadi apa kita kelak dalam kehidupan kita. Bahkan saya ingat ketika di bangku sekolah dasar dulu, seringkali ditanya, nanti kalau sudah besar ingin jadi apa? Lalu ada yang menjawab mau jadi dokter, ya, teman-teman yang lain mau jawab, ada yang jawab jadi pilot, bahkan gak jarang juga yang menjawab mau menjadi presiden. Tentu tidak ada yang salah dengan pemikiran demikian. Tetapi bila segala hal yang kita lakukan tidak menuju pada tujuan hidup yang Tuhan kehendaki, maka hidup kita menjadi sia-sia. Itu sebabnya kita harus belajar dan berusaha mengenali kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Dari ayat pokok yang sudah kita baca, Rasul Paulus dalam doanya, ia meminta supaya jemaat di Kolose menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga hidup layak dan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan yang keempat, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
Nah, sama seperti jemaat di Kolose, hal ini pun berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita pun harus mengalami pertumbuhan dalam pola pikir kita bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang kehendak Kristus bagi kita. Sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kiranya doa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose juga menjadi bagian kita, supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kita layak dan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan kita juga bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan semuanya itu? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita adalah ciptaan Allah. Dan Allah memberikan buku petunjuk bagi kita untuk mengetahui kehendak-Nya, yaitu melalui Alkitab atau firman Allah. Kita juga dapat mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan bertanya secara langsung kepada Sang Pencipta kita, yaitu melalui doa-doa permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Kita juga bisa mengetahui kehendak Tuhan secara spesifik melalui kepribadian, pengalaman, karunia, dan kerinduan yang Tuhan taruh di hati kita, di mana semuanya tentu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Alkitab mencatat bagaimana kepribadian Abraham yang pengasih dan pendamai, pendoa, dipanggil untuk melaksanakan perintah Tuhan untuk keluar dari tempat asalnya dan menjadi saksi Allah di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan. Demikian juga Musa yang lembut, patuh, dan setia dengan berbagai pengalaman selama di Mesir, dipakai Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Pun juga dengan Petrus, dengan karunia-Nya, yaitu pandai berbicara, dipakai Tuhan menjadi seorang pengkhotbah. Dan Rasul Paulus, seorang yang berani dan tegas dengan berbagai pengalaman, penderitaan, dan kerinduannya, Tuhan pakai menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, sekaligus membuka gereja-gereja yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk direnungkan oleh kita semua, sudahkah kita mengetahui kehendak Tuhan secara spesifik dalam hidup kita? Lalu apa yang akan kita lakukan setelah kita mengetahui kehendak-Nya tersebut? Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan menolong kita semua. Amin. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengetahui kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami, dan tolong kami Tuhan, supaya kami juga dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau ingin kami lakukan ya Bapa. Tuhan, kami tidak mampu dengan kemampuan sendiri, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami dan menguatkan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman ini Engkau taruh dalam hati kami menjadi rema, dan pimpin kami juga ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Sebentar kami akan beraktivitas, berkati kami dan jadikan kami berhasil dalam apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, baik dalam sekolah kami, dalam studi kami. Tuhan Engkau memberkati dan menjadikan kami semua berhasil dan menjadikan kami orang-orang kepercayaan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.